Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat semua kan? Alhamdulillah. Pada kesempatan ini Papa ingin menjelaskan mengenai jurnal penyesuaian untuk perusahaan jasa dan neraca lajur. Jadi ini ada neraca saldo, ya, neraca saldo. Masih ingat neraca saldo itu sumber datanya dari mana? Ya, ini sudah kalian pelajari dulu waktu di kelas 10. Jadi dari transaksi-transaksi, kemudian di jurnal, kemudian diposting ke buku besar. Dari masing-masing buku besar itu nanti ada saldonya. Nah, saldo-saldo buku besar dicatat dalam suatu daftar. Ini yang namanya neraca saldo. Ya. Jadi kalau kita definisikan apa itu neraca saldo, adalah suatu daftar untuk mencatat saldo-saldo dari setiap buku besar. Ini data saldo, ya, yang kolomnya terdiri dari nomor akun, nama perkiraan, debit dan kredit. Terus jumlah debit kreditnya sama, ya, atau seimbang. Ini sudah kalian pelajari dulu waktu kalian kelas 10. Nah, sekarang persoalannya adalah saldo-saldo yang ada di neraca saldo ini, ya, belum tentu semuanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, ya. Di saldo-saldo perkiraan ini belum tentu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya kas, di sini kan tercatat 35.000. Nah, bisa saja setelah dihitung uang kasnya itu kurang dari 35.000. Berarti kan nanti antara catatan dengan jumlah yang sebenarnya itu tidak sesuai. Terus kalau terjadi kasus yang semacam ini, solusinya bagaimana? Ya, harus membuat yang namanya jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu dibuat untuk menyesuaikan saldo-saldo di setiap buku besar yang belum sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Nah, sekarang masalahnya adalah dari sekian perkiraan-perkiraan ini, mana yang belum sesuai dengan yang sebenarnya? Yang belum sesuai dengan sebenarnya adalah yang di bawah ini ada keterangan-keterangannya. Jadi seperti kas, di sini nggak ada keterangannya, berarti kas itu sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Piutang juga nggak ada keterangannya di sini, berarti sudah sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, yang ada keterangannya itu beban gaji. Ya, ini beban gaji ini belum sesuai dengan yang sebenarnya. Di sini ada gaji dibayar di muka. Pada pertemuan kedua, Papa sudah membahas pada saat kita membayar beban bisa dicatat sebagai harta, bisa dicatat sebagai beban. Kalau ada perkiraan gaji dibayar di muka, berarti dulu waktu membayarnya dicatat sebagai, ya betul, sebagai harta. Nah, dikatakan sebagai harta karena gaji dibayar di muka itu adalah perkiraan harta. Maka di sini kode akunnya kepalanya itu 1. Kalau 1 berarti harta, 2 utang, 3 modal, 4 pendapatan, 5 beban-beban. Ya, seperti itu. Nah, sini gaji dibayar di muka 150.000. Ada keterangan yang menyatakan bahwa beban gajinya 50.000. Berarti kan gaji dibayar di mukanya tidak sebesar 100.000 yang sebenarnya. Yang sebenarnya berapa? 100.000. Ya, nah, nanti untuk menyingkat waktu, ya, ini sudah Bapak
buatkan jurnal penyesuaiannya. Jadi seperti kasus yang pertama itu, jurnal penyesuaiannya debat, beban gaji, kredit, gaji dibayar di muka. Nah, pada pertemuan kali ini sebenarnya Bapak hanya fokus ingin menjelaskan tentang neraca lajur, ya, neraca lajur. Nah, ini bentuknya neraca lajur seperti ini. Nah, ini bentuk neraca lajur seperti ini. Nah, neraca lajur itu dibuat atau fungsinya itu adalah untuk mempermudah kita di dalam menyusun laporan keuangan, ya, untuk mempermudah. Jadi kalau dalam akuntansi dibuat neraca lajur boleh enggak? Ya boleh saja, tapi resikonya adalah nanti kalian akan mendapatkan kesulitan dalam menyusun laporan keuangan. Baik, nah neraca lajur pada umumnya kolomnya terdiri dari nomor atau kode akun, nama akun, neraca saldo debit kredit, ayat jurnal penyesuaian atau yang biasa disingkat dengan AJP debit kredit, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Nah, ini neraca saldo ini ya tadi dari soal sini nih, dipindahkan aja copy paste. Ya, dari sini di copy paste ke sini. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kolom ayat jurnal penyesuaian. Sekarang bagaimana cara mengisi kolom ini? Ini adalah hasil pemostingan dari jurnal penyesuaian di sini. Ya, caranya sama seperti kalau kalian memosting dari jurnal ke buku besar. Cuma sekarang di sini kamu memostingnya tidak ke buku besar, tapi ke kolom ayat jurnal penyesuaian. Nah, sekarang seperti ini. Ada beban gaji, ya, debit 50.000. Nanti kita posting di sini, ya, beban gaji. Nah, kamu cari nih beban gaji. Kalau misalnya di atas tidak ada akun beban gaji, maka kamu buat sendiri di bawah di sini beban gaji. Ya, beban gaji. Nah, kalau debit masuk ke sebelah debit. Kamu catat nih 50.000. Ya. Kemudian kreditnya adalah gaji dibayar di muka 50.000. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua apa ini? Debit beban sewa, kredit sewa dibayar di muka. Tinggal diposting aja beban sewa, atas tidak aja, dari bawah nih kamu buat sendiri. Ya, debit 280.000. Terus kreditnya sewa dibayar di muka 280.000. Kemudian yang berikutnya ketiga, beban perlengkapan bengkel. Ya, nah, bawah berarti nggak buat sendiri. Beban perlengkapan bengkel itu ada 75.000 tadi ya. Terus kreditnya perlengkapan bengkel di sini 75.000. Terus yang keempat apa nih? Yang keempat, beban penyusutan peralatan bengkel, kreditnya akumulasi 12.000. Beban penyusutan cari, adanya di bawah sini. Kalau belum ada kamu buat sendiri ya, 12.000. Kemudian kreditnya akumulasi, akumulasi di kredit sini 12.000. Kemudian yang keempat, masih yang keempat, beban penyusutan peralatan gedung 131.600. Beban penyusutan gedung di bawah nih ada 131.600. Nah, kemudian kreditnya akumulasi ya, seperti sini
131.600. Terus yang kelima apa ini? Coba lihat beban bunga debitnya, kredit utang bunga. Nah, beban bunga mana? Beban bunga. Nah, berarti ada di bawah nih, beban bunga debit, yaitu 20.000. Kemudian kreditnya utang bunga, di atas nggak ada, di bawah ini 20.000 ya. Terus yang berikutnya, yang keenam, piutang pendapatan, pendapatan jasa. Piutang pendapatan nih ya, debit 75.000 tadi ya. Terus kreditnya pendapatan jasa ini 75.000. Kemudian yang ke-7, iklan dibayar di muka debit, kreditnya beban iklan. Iklan dibayar di muka, ini debit, itu sebesar 40.000. Terus kreditnya beban iklan tadi ya, beban iklan mana? Nah, ini beban iklan, kredit 40.000. Jadi tinggal dipindahkan aja yang debit, yang kredit, sama seperti kalau kalian memposting dari jurnal ke buku besar. Berikutnya yang ke-8, debit asuransi dibayar di muka, kredit beban asuransi 560.000. Ya, debit asuransi dibayar di muka, ini ya berapa? 560.000. Kreditnya beban asuransi, nah ini 560.000. Kemudian yang terakhir yaitu beban keamanan, utang beban, debitnya beban keamanan mana? Nah, ini ada beban keamanan, itu 12.000. Terus kreditnya utang beban, nah ini terakhir, utang beban yaitu 12.000 ya. Jadi caranya mudah. Kalau dari jurnal penyesuaian, iklan dibayar di muka, misalnya ini ada iklan dibayar di muka, kamu cari iklan dibayar di muka debit, iklan dibayar di muka dari debit, masukkan ke debit seperti itu ya. Nanti apa ini dulu biar ada komanya. Nah, seperti itu jelas ya. Di Freezy sekalian Bapak menjelaskan ininya ya, jadi jelas ya. Nah, sekarang tinggal kamu jumlahkan, dijumlahkan bisa dengan cara ALT sama dengan bisa jadi bisa nih ngebloknya dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah, terserah. Nah ya, enter, terus ini di copy ya, seperti ini ya, jumlah debit kreditnya sama. Oke, sekarang tinggal bagaimana cara mengisi neraca saldo disesuaikan. Nanti neraca saldo disesuaikan dari perkiraan kas yang paling atas sampai utang beban yang paling bawah, semua akan dicatat di kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya bagaimana? Caranya adalah ya, nah, kalau neraca saldonya debit, ini posisinya ada di debit, nanti masuknya debit. Kalau kredit, masuknya nanti sebelah kredit, seperti itu. Nah, caranya adalah nih, neraca saldo debit, kan nanti mencatatnya di debit nih, ditambah AJP debit dikurangi AJP kredit. Nah, terus di enter ya, 35.000. Nah, ini bisa ditarik ke bawah biar cepat ya. Nah, seperti itu.
Kemudian ini, karena ini neraca saldonya kredit, maka mencatatnya di sebelah kredit. Tapi ini kredit ya. Jadi nanti neraca saldo kredit dikurangi AJP debit. Jadi kalau kredit debit, jadi pengaruhnya berkurang, ditambah kredit. Nah, kenapa menambah? Karena kredit ditambah kredit, jadi nambah kredit menambah, seperti itu ya. Nah, ini bisa Bapak copy dari sini ya. Terus ini maaf, terus mana ini, Bapak copy lagi yang kredit, kita copy. Nah, yang kredit di copy sini. Kemudian ini kredit semua di copy ya, seperti itu. Kemudian yang debit, ini yang debit, mana debit, ini debit, masukkan copy ke sini. Terus yang debit lagi nih, debit. Nah, sampai sini kita copy ya, cepat. Berarti ini kredit, nantinya dari sebelah kredit seperti ini. Nah ya, nah kemudian yang perkiraan yang ada di bawah, yang di neraca saldonya kosong, nggak ada datanya, ini adanya di AJP, maka tinggal memindahkan saja. Yang debit dipindahkan ke debit, yang kredit pindahkan ke kredit. Nah, ini kan debit, pindahnya ke debit, enter, terus ditarik aja ya, tarik ini debit. Nah, seperti itu. Kemudian ini bisa di copy ke bawah seperti ini, yang debit. Nah, seperti itu. Kemudian yang kredit ya, dicatatnya setelah kredit, terus kita copy ke bawah ya, sini satu. Nah, ya. Nah, nanti kita tinggal menjumlahkan, sama seperti di AJP, jumlah debit kreditnya kan sama. Neraca saldo disesuaikan juga, nanti jumlah debit kreditnya itu harus sama ya, kita jumlah seperti ini ya, kan sama kan, debit kreditnya sudah sama, betul. Jadi caranya seperti itu. Semua perkiraan dari kas sampai dengan utang beban itu semua akan dicatat di neraca saldo disesuaikan tanpa terkecuali. Kalau neraca saldonya debit, masuknya debit. Kalau neraca saldonya kredit, masuknya kredit. Nah, kalau nanti di AJP itu ada datanya, kalau debit kredit berarti berkurang 150.000, karena kredit berkurang, dikurangi 50.000, 100.000. Tapi kalau kredit akan bertambah, adanya di posisi kredit ya, ini kredit bertambah. Kalau debit nanti berkurang, seperti itu. Nah, sekarang tinggal untuk kolom laba rugi. Kalau tadi neraca saldo disesuaikan, semua perkiraan masuk kolom neraca saldo disesuaikan. Kalau laba rugi tidak. Laba rugi itu yang dicatat di sini adalah perkiraan-perkiraan pendapatan dan beban. Nah, kalau ada kode akunnya gampang di sini. Yang termasuk perkiraan pendapatan itu kepalanya 4 ya, beban 5. Jadi kalau 1, 2, 3 nanti masuknya neraca, kalau 4, 5 masuknya laba rugi. Dan ingat, yang dipindahkan itu adalah data yang berasal dari kolom neraca saldo disesuaikan, bukan dari neraca saldo. Karena data yang di neraca saldo dengan neraca saldo disesuaikan ini datanya bisa berbeda ya. Kalau kas piutang sama ya, tapi kalau gaji dibayar di muka, neraca saldo kan 150, neraca saldo disesuaikannya kan 100. Nanti yang dicatat adalah yang 100.000 begitu. Nah, sekarang kita tinggal pilih mana perkiraan pendapatan dan beban. Ini pendapatan jasa. Yang kredit itu dicatat di sebelah kredit. Yang debit itu kamu catat di sebelah debit.
Nah, tinggal tarik ya. Terus ini sama, tinggal kamu copy saja ya. Ini kan 55 semua ya, 55 semua. Nah, seperti itu. Kemudian mana yang 55? Kalau utang bunga nggak masuk laba rugi, kalau utang nanti masuk neraca. Ini kepalanya 2, yang kepalanya 5 ya. Udah cukup, nggak ada yang lagi. Nah, udah. Kemudian kita jumlahkan juga. Ini jumlahkan. Hanya nanti jumlah kolom laba rugi itu antara debit dan kreditnya tidak sama ya. Nanti selisih inilah yang merupakan laba atau ruginya perusahaan. Nah, sekarang tinggal mengisi kolom neraca. Jadi kalau kolom neraca ya, perkiraan-perkiraan yang dicatat di sini adalah yang belum dicatat di kolom laba rugi. Jadi yang belum dicatat di kolom laba rugi itu dicatatnya di neraca. Yang dicatat di neraca itu adalah perkiraan neraca. Perkiraan neraca itu apa saja? Yaitu harta, utang, modal. Kalau ada kode akunnya mudah untuk menentukan jenis perkiraan neraca. Kalau yang kepalanya 1, kode perkiraannya 1, 2, 3 itu masuknya ke neraca. Nah, jadi sama tadi caranya. Kalau debit masuknya debit nih. Ini kan debit, masuk debit. Ya, terus tinggal tarik aja sampai sini ya. Terus ini karena kredit ya, masuknya kredit. Terus kita copy saja yang kredit. Nah, ini kredit sampai sini ya, kredit. Terus ini kredit juga. Maaf ya, kalau pendapatan jasa karena sudah masuk kolom laba rugi, jangan kamu masukkan ke neraca ya, salah. Jadi hanya masuk ke salah satunya aja. Ini kan pendapatan kepalanya 4, kamu cari yang kepalanya 1, 2 atau 3. Nah, ini 2 nih, 2. Jadi masukkan neraca 2. Nah, kalau ini kredit maka masuknya kredit. Terus ini debit, masuknya debit. Terus sama itu ya, kita tinggal tarik aja. Nah, terus ini kredit, masuk kredit ya. Coba periksa kembali, ada nggak perkiraan yang belum dicatat di salah satunya. Jadi harus catat, kalau nggak di kolom laba rugi ya di kolom neraca gitu. Nah, ini prive ya, prive belum di debit, masuk debit dengan prive debit. Prive itu 3, maka masuknya ke neraca. Gedung bengkel ini belum, debit, masuk debit. Nah, lagi yang belum ya. Kalau udah semua tinggal dijumlahkan ya, tinggal dijumlahkan, dan jumlahnya tidak sama, seperti juga kolom laba rugi tidak sama. Sekarang untuk mengetahui laba ruginya, caranya adalah ya, kamu saldonya ditempatkan jumlah yang lebih kecil. Nanti yang lebih kecil kan ini sebelah kredit ya, jadi nanti jumlah debit dikurangi kredit. Nah, seperti itu. Kemudian jumlah itu kamu pindahkan, kalau saldonya ada di kolom laba rugi kredit, nanti kamu pindahkan ke neraca sebelah debit. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian ini dijumlahkan, ini ditambah nanti bawahnya seperti itu. Kemudian dijumlahkan semua, tinggal tarik aja ya. Nah, ini kan sama jumlahnya, ini juga harus sama. Kalau jumlahnya sampai berbeda berarti ada yang salah. Caranya seperti itu aja. Nah, ini jumlahnya.
Nah, berarti ini keterangannya, kalau laba rugi jumlah debitnya lebih besar, itu berarti rugi, keterangannya rugi bersih. Tapi kalau jumlah kreditnya lebih besar berarti laba, ya. Nah, jadi Bapak ulangi lagi, untuk membuat neraca lajur, untuk neraca saldo ini dipindahkan dari soal, kemudian AJP ini adalah hasil pemostingan dari jurnal penyesuaian, kemudian untuk neraca saldo disesuaikan, semua perkiraan dari kas sampai dengan utang beban itu masuk semua ke neraca saldo disesuaikan. Kalau di neraca saldonya debit ini nanti masuknya ke sebelah debit. Kalau neraca saldonya kredit masuknya sebelah kredit, ya. Terus laba rugi, ini masuk laba rugi itu tidak semua perkiraan, hanya perkiraan pendapatan dan beban saja. Dengan pendapatan, beban masuk ke sini. Nah, setelah dicatat di kolom laba rugi beban-beban dan pendapatannya, yang lainnya yaitu perkiraan harta utang modal masuknya ke neraca. Kalau di neraca saldonya dicatat di sebelah debit, masuknya juga sebelah debit. Tapi harus ingat, yang dipindahkan itu adalah data yang berasal dari neraca saldo disesuaikan, bukan yang dari neraca saldo, ya. Ingat itu. Nah, barangkali itu saja penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan kalian sudah cukup jelas, ya. Sebenarnya mudah membuat neraca lajur, hanya memindah-mindahkan angka saja, ya. Mudah-mudahan kamu sudah cukup jelas. Terima kasih kalian sudah menonton video Bapak. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.